Akhir tahun ini, kabar Timnas Indonesia ditutup oleh berita STY yang sedang memantau Liga 1 di pertandingan antara Bali United melawan Persebaya Surabaya pada Sabtu kemarin. Ada beberapa pemain Timnas yang pernah mencicipi Timnas bersama STY sendiri. Ada Malik Rizaldi, Hernando Ari di Persebaya Surabaya, dan juga ada Irfan Jaya yang bermain di Bali United. Dan malam itu Irfan Jaya mencetak gol kemenangan melawan Persebaya Surabaya. Irfan Jaya sendiri adalah pemain andalan STY kala Piala AFF 2020. Dia mampu mencetak 3 gol dan 2 assist. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Ada 2 berita menarik untuk Timnas Indonesia sebenarnya di akhir tahun 2024 ini. Berita pertama adalah STY mantau Liga 1. Kedua, Bahrain, salah satu kompetitor kita di grup C round 3 Piala Dunia Zona Asia, tampil apik di Piala Teluk 2024 ini. Kita mulai yang perdana, STY memantau Liga 1. STY sendiri terekam ketika menyaksikan laga antara Bali United dan Persebaya Surabaya yang digelar di Bali. Pada kesempatan itu kebetulan Irfan Jaya, salah satu winger Bali yang pernah menjadi andalan STY kala turnamen Piala AFF tahun 2020, mampu mencetakkan gol kedua Bali United dan menjadikan kedudukan menang untuk Bali United melawan Persebaya Surabaya. Sejatinya dalam 2 tim itu yang dipantau STY, ada beberapa pemain Timnas yang pernah mencicipi bersama STY sendiri. Di Bali masih ada Irfan Jaya yang sejatinya terakhir kali membela Timnas kala kualifikasi Piala Asia. Waktu itu kita berada di grup A melawan Kuwait ya. Dalam 3 game dimainkan meski tidak penuh semua dalam bermainnya. Setelah itu sampai sekarang Irfan Jaya belum pernah mencicipi lagi caps tim nasional Indonesia. 2022 Irfan Jaya cedera di salah satu laga di putaran Liga 1, cukup parah cederanya, kemudian sembuh, tapi hingga sekarang performanya belum kembali seperti sedia kala. Karena itu mungkin menurut STY belum dipanggil lagi. Kemudian di Persebaya sendiri ada Malik Rizaldi yang pernah diberi kesempatan untuk bermain melawan Bahrain kemarin. Permainan yang cukup apik ditampilkan, kita bisa imbang 2-2. Cuman sayang ketika melawan Cina, Malik Rizaldi tidak diberikan dari menit pertama. Kemudian melawan Jepang dan melawan Arab Saudi, Malik Rizaldi tidak termasuk pemain yang dipanggil. Dikabarkan waktu itu karena cedera. Kita belum tahu apa akan mendapat kesempatan lagi di Maret mendatang ketika melawat ke Australia dan menjamu Bahrain di GBK nanti. Karena sejatinya pemain Liga 1 banyak pemain yang bisa dimanfaatkan, dalam pengertian bisa dikulik oleh STY sendiri. Kita sebenarnya kangen pemain-pemain kita yang bisa ditemukan dari Liga sendiri. Harapan kita STY mampu meraci atau menemukan pemain lah dari Liga Indonesia atau dari Indonesia sendiri yang bermain cukup apik. Seperti kita mengenal Boa Salosa di 2024 lalu ketika ditemukan oleh Peter White ya, dan dibawa di Piala AFF waktu itu. Boa Salosa sendiri malah belum bermain untuk klub waktu itu karena disinyalir waktu itu Boa Salosa baru selesai PON membela Jayapura. Kemudian dipanggil dan tampil dahsyat di Timnas Indonesia. Dan itu memang bakat ya, susah menirunya. Dan kita kangen pemain-pemain seperti Boa Salosa. Kita masih menunggu karena memang Timnas Indonesia sendiri PR paling banyak adalah lini depan. Karena lini belakang sudah teruji sekali, lini tengah sudah mulai performanya oke, cuman memang masih butuh banyak pemain yang bisa bermain di lini tengah untuk menambah stok pemain untuk lini tengah.
dan lini depan dari awal STY memegang hingga sekarang memang menjadi PR yang belum terselesaikan ya, karena memang beberapa pemain kita yang dicoba baik itu dari abroad maupun Liga 1 ada Sananta, Hoki Caraka, Orat Mangun, Rafael Strike belum menunjukkan tajinya sebagai striker yang bisa diandalkan atau striker nomor 9 ya. Kita masih tunggu karena memang kabarnya nanti oleh Romeni akan bermain untuk timnas, tapi sampai saat ini belum ada kabar untuk naturalisasinya ya. Mungkin setelah Januari pertengahan atau Februari awal kita akan mendengar bahwa dinaturalisasi dan disiapkan untuk bermain melawan Australia dan Bahrain di Maret mendatang. Kita masih tunggu itu. Untuk kabar kedua, Bahrain salah satu kompetitor kita saat ini menjadi lawan yang luar biasa untuk Indonesia baik di lapangan maupun cyber di luar lapangan. Bahrain sendiri di akhir tahun ini tampil cukup apik di gelaran Piala Teluk ya, bergabung di grup B kalau tidak salah bersama Arab Saudi, Irak dan Yaman. Kejutan-kejutan terjadi ketika Bahrain mampu memenangi pertandingan melawan Arab Saudi dan Irak, melawan Arab Saudi dengan skor 3-2, melawan Irak dengan kemenangan 2-0, dan terakhir melawan Yaman harus kalah dengan skor 1-2. Karena memang pertandingan terakhir sudah tidak menentukan untuk Bahrain ya, apa karena memang diisi pemain-pemain baru atau lain sebagainya. Tapi dari 2 game ketika melawan Arab Saudi dan Irak, Bahrain mampu menang dengan skor 3-2 melawan Arab, 2-0 melawan Irak, menunjukkan kualitas mereka semakin lebih baik. Atau ya kita tunggu, karena ini juga termasuk cyber buat kita. Dengan kemenangan-kemenangan yang dicatat Bahrain di Piala Teluk akhir tahun ini sangat kontras ya sebenarnya dengan timnas Indonesia yang bermain di AFF kemarin. Tapi tidak untuk dibandingkan karena tidak apple to apple. Cukup tidak perlu untuk dibandingkan, hanya saja STY harus bersiap untuk mendapatkan beberapa sumber informasi tentang tim lain yang menjadi pesaing kita di grup C ini ya. Bahrain sudah menunjukkan, Australia kita masih menunggu kabar terkait timnas Australia karena memang tanggal 20 Maret mendatang kita akan melawat dulu ke Australia, melawan Australia di sana. Kemudian selang 5 hari tanggal 25 kita harus balik ke Jakarta untuk melawan tim Bahrain di Jakarta. Harapannya kita bisa memetik angka penuh, kita bisa mengambil poin. Target dari federasi kita harus mengambil poin dari Australia minimal seri. Cuman poin krusial ketika kita bisa mendapat dari Australia, apalagi syukur-syukur kita bisa membukukan 3 poin, menang melawan Australia, akan menjadi momentum membuka jembatan kita untuk bisa lolos ke babak selanjutnya secara langsung. Kita bisa finish di peringkat 2 besar di grup C ini. Bukan sesuatu yang mustahil, cuman memang berat ya. Karena secara ranking, secara lain sebagainya ya berat. Tapi dari pertandingan di pertama sampai selesai terakhir melawan Arab Saudi harusnya kita mampu secara tim kita bisa untuk melawan Australia nanti. Apalagi Bahrain yang memang kita tunggu-tunggu kedatangannya di GBK Jakarta ya. Kenapa? Karena setelah pertandingan melawan Bahrain di sana ada sedikit ya cyber lah, minta pertandingan digelar di tempat netral dan lain sebagainya. Akhirnya baik AFC, baik FIFA sudah memutuskan bahwasanya gelaran round 3 kualifikasi Piala Dunia Zona Asia Indonesia melawan Bahrain tetap digelar di Jakarta di GBK pada 25 Maret mendatang. Patut kita tunggu, patut kita nanti hasilnya, karena kemenangan demi kemenangan baik melawan Australia, Bahrain, melawan Cina adalah wajib kita dapat untuk mempertegas, untuk memperbesar kemungkinan kita lolos ke Piala Dunia atau round 4 di zona kualifikasi Piala Dunia Asia ini. Kita tunggu, kita nantikan, kita pastikan kita selalu mensupport timnas Indonesia, dan
STY, tunjukkan magic-magicmu lagi, tunjukkan kehebatanmu dalam memegang timnas Indonesia, bahwa kita terbang lebih tinggi lagi. Salam waras, salam happy, dan terus berkarya.